Puji nama Tuhan, selamat pagi. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat Indonesia. Tuhan Yesus memberkati dari Sabang sampai Merauke, dari Miangan sampai Pulau Rote. Salam! Puji nama Tuhan. Kita akan melanjutkan sebagaimana yang saya katakan di minggu yang lalu tentang bagaimana orang bertekun dalam doa. Tentu orang yang bertekun dalam doa, kalau dia mengerti bahwa ada manfaat dalam bertekun dalam doa, makanya ada 5 manfaat ketika kita bertekun di dalam doa. Saya mau ulang, ketika kita bertekun dalam doa bukan berarti permohonan tanpa akhir. Artinya kita terus berdoa dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, dari malam sampai nggak kapan tidurnya. Kalau terus dari malam sampai pagi, dari pagi sampai malam, kapan tidurnya? Kan katanya berdoa tanpa keputusan, berdoa without ceasing, berdoa tanpa keputusan itu. Bukan itu. Jadi kalau kita bertekun dalam doa bukan berarti kita meminta kepada Allah tanpa akhir. Dan juga bukan pula sesi-sesi yang sangat menyakitkan. Banyak orang berdoa itu sangat menyakitkan ya. Waduh, dipikir doa itu menjadi sebuah siksaan bagi mereka untuk menyediakan waktu. Karena ada banyak orang, sesi doa itu menjadi sesi yang menyeramkan. Kita mau lihat bukti, lihat saja ketika ada persekutuan doa. Lihat saja berapa banyak yang datang. Atau ketika persekutuan hamba-hamba Tuhan, lihat saja berapa banyak yang datang. Itu menjadi sebuah siksaan. Tapi saya kalau katakan kepada kita bertekun dalam doa atau terus-menerus berdoa, berarti menjaga permohonan kita terus-menerus di hadapan Allah, sebagaimana kita hidup bagi Dia dari hari ke hari. Jadi hari ini doa, besok enggak doa, hari ini doa, besok enggak doa, hari ini doa, minggu depan baru berdoa, ya. Ya, kalau itu berdoa seminggu sekali ya. Tapi kalau orang-orang yang percaya, dia harus terus menjaga doanya di hadapan Allah. Dia harus konstan berdoa kepada Allah. Karena dengan konstannya kita berdoa kepada Allah, atau dengan terus-menerusnya kita berdoa kepada Allah, maka rasakanlah 5 manfaat ini di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Pertama, ketika kita bertekun dalam doa, yang kita akan alami yang pertama adalah kita bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan serta karakter. Jadi kalau kita bertekun dalam doa, kita akan bertumbuh dalam iman. Karena dengan kita berdoa, dengan kita berseru kepada Allah, kita terus menjaga api iman tetap menyala dalam hati kita. Itu kita sedang menyalakan api iman, api pengharapan, api kasih, api damai. Dan kemudian kita akan menikmati karakter Yesus di dalam kehidupan kita. Kita menjadi sabar untuk menantikan dan tidak memaksakan kehendak kita kepada kehendak Allah. Walaupun saya pernah berdoa, Tuhan dalam 1 tahun ini Engkau harus menyediakan tempat bagi saya. Apakah Tuhan tidak dengar? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, Tuhan mendengar. Dari saya memberikan batas dari mie ayam Jakarta sampai ke tempat saya ibadah yang lama. Jadi salah satu tempat di antara dari mie ayam Jakarta sampai ke tempat saya di sana, itu harus ada. Dan inilah yang sekarang saya tempati ini. Tapi itu menjadi momok bagi banyak orang. Karena apa? Saya dikatakan kamu memaksa Tuhan. Kamu ya anggota. Sampai ada yang hijrah dia. Dibilang pendetanya sudah gini lah, sudah miring lah, sudah macam-macam ya. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita adalah bahwa ketika kita konstan untuk berdoa,
Allah akan mengajar kita, akan melatih iman kita untuk terus bertumbuh dalam kasih kepada Allah, dalam iman kepada Allah, dalam pengharapan kepada Allah, dan karakter Tuhan akan bertumbuh dalam kita untuk menanti jawaban Tuhan. Seperti saya katakan, 1 tahun Tuhan, saya harus ada tempat. Karena pada waktu itu masih kontrak. Jadi di jalan yang sama. Itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi saya bertekun untuk berdoa dan berpuasa. Setiap bulan saya ambil 3 hari 3 malam untuk tidak makan, tidak minum, berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Saya tidak punya uang, saya tidak punya kekuatan untuk itu. Tapi saya tahu Tuhan punya kekuatan. Tuhan punya sumber, resources yang tidak terbatas. Ketika kita berdoa dengan tekun kepada Allah, maka rasakanlah manfaat yang pertama ini. Kita bisa bertumbuh dalam iman kita kepada Allah. Kita bertumbuh dalam kasih kita kepada Allah dan manusia. Kita bisa berpengharapan terus bahwa Allah yang berjanji akan menggenapi janjinya. Kan sudah dibilang, ask and it will be given to you. Minta, maka akan diberikan kepadamu. Seek and you will find. Cari, maka kamu akan mendapat. Knock, ketuk, and it will be open to you. Dan pintu akan dibukakan bagimu. Everyone who asks, receive. Setiap orang yang meminta, menerima. He who knocks, he who asks, receive. He who seeks, find. He who seeks, he who seek, find. He who asks, receive. And he who know, the door will be open. Jadi bagi mereka yang mengetuk, pintu akan dibuka baginya. Jadi ingatlah bahwa Tuhan yang telah bersabda, yang Tuhan sudah berjanji untuk kita, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Tapi kita harus bertekun, seperti yang sudah saya katakan minggu yang lalu, bagaimana tokoh-tokoh itu berperan mengambil inisiatifnya sendiri, bagaimana hakim yang lalim itu, bagaimana janda yang bertekun itu, yang mempreser hakim yang lalim itu dengan permohonan-permohonan yang saya katakan, di mana saja hakim ini ada, dia ada di situ, di kolam renang dia ada di situ. Dia ada di situ, di pasar mengantar istrinya dia ada di situ. Di mana orang ini ada? Atau hakim yang tidak takut akan Tuhan, atau hakim yang lalim ini, perempuan itu ada untuk meminta. Itu sebabnya dia constantly pressure. Jadi terus menerus menekan melalui apa? By his asking, by permintaannya atau permohonannya, repetition. Haleluya. Jadi ketika iman kita bertumbuh, kan kita semakin bergairah, semakin bersemangat untuk melakukan tugas dan aktivitas kita. Tapi kita harus datang berdoa, membangun intimasi kita dengan Tuhan di dalam doa dan firman. Haleluya. Jadi lakukanlah yang terbaik dalam kehidupan ini, supaya hidup kita itu mengalami apa yang dinamakan terobosan. Dan kita memang berdoa, tapi tidak memaksakan kehendak Tuhan. Kita memang meminta tanpa jemu, berdoa bertalu-talu meminta kepada Allah, tapi tanpa pernah memaksa. Seperti waktu mobil saya dia ambil orang yang menggadaikannya tidak tertangkap-tangkap, lalu kemudian kita mengambil doa dan berpuasa, lalu kemudian orang itu ditangkap, lalu kemudian dengan dari kasus yang lain. Padahal kita sudah berupaya untuk bisa memberikan informasi apa dan lain sebagainya, tapi tidak bisa tertangkap. Tapi di kasus lain dia tersergap, dia diburu dan tertangkap. Dan pada akhirnya semua menjadi jelas, ya.
Karena kalau orang ini tidak tertangkap, yang penada merasa tidak pernah menerima, tidak pernah ini dan itu. Tapi dia setelah tertangkap, tidak ada lagi sandiwara di antara kita, tidak ada lagi dusta di antara kita. Karena banyak orang yang berdusta pada waktu itu. Ya, jadi memang bapak dari segala pendusta itu adalah iblis. Jadi kalau orang yang mengikuti iblis ya sukanya dusta, bohong. Itulah menyakiti orang, melukai orang, membuat orang rugi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berdoa di hadapan Allah, justru iman kita akan bertumbuh dan kita akan punya pengharapan bahwa Tuhan itu akan menjawab. Pengharapan kita dalam Tuhan, ingat, tidak pernah mengecewakan. Kasih kita akan bertumbuh kepada Bapa, kepada sesama. Saya bersyukur pada Tuhan ada kemampuan saya dalam berbahasa. Jadi saya dari sini membuka paradigma orang-orang, karena di daerah kami ini 5 atau 10 tahun ke depan ini menjadi daerah industri pariwisata. Yang bisa dilahirkan di daerah kami ini hanya industri pariwisata, dan itulah sebabnya saya memberikan kepada anak-anak yang mau dengan gratis, karena saya tahu memang agak sulit membuka paradigma mereka untuk melihat 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kalau anak-anak 5 tahun yang sekarang ada di SMP, ada yang di SD, 10 tahun ke depan mereka udah di perguruan tinggi sana. Dan kalau mereka punya kemampuan yang khusus itu, saya katakan ada banyak uang di sana itu. Ada banyak uang di dunia pariwisata, walaupun kalau terjadi seperti pandemi, itu akan menjadi sulit. Tetapi kalau dalam keadaan normal, itu penghasil devisa yang paling besar seperti Bali. Ya, itu sebabnya Bali menjadi industri pariwisata yang sangat luar biasa. Mungkin Indonesia belum dikenal, Bali sudah terkenal sekali. Dan itu membuat saya ingin membuka paradigma mereka supaya saya memberikan dengan cuma-cuma, dengan harapan kalian satu kali juga akan membagikan kepada teman-teman Anda, kepada sahabat-sahabat Anda, kepada orang-orang, supaya mereka juga memiliki kemampuan dalam menghandle tamu-tamu dan lain sebagainya. Jadi perlu kita membuka wawasan, karena saya mau katakan bahwa di dunia pariwisata sana itu banyak uang, karena saya pernah berjalan di situ. Walaupun saya tidak serius di situ, tetapi saya sudah pernah menikmati. Jadi kita bertumbuh terus dalam kasih. Kita bisa melihat apa yang bisa saya perbuat di tengah-tengah masyarakat saya, di tengah-tengah orang yang ada di sana, yang mungkin seperti katak dalam tempurung, supaya tempurungnya kita angkat, supaya dia bisa loncat kemana, atau seperti mungkin kata yang dalam sumur. Hanya itu saja mereka lihat. Dan itu memang tidak mudah. Ketika saya mengatakan, Pak, Bapak bisa bayangkan kalau anak-anak di sini semua berbahasa Inggris. Nah, mereka tertawa. Karena apa? Bagaimana mungkin? Makanya saya katakan, saya butuh dukungan bapak-bapak untuk anak-anak itu bisa semangat terus. Anak-anak itu terus dipush, didorong. Kalau saya katakan sampai kalau nanti daerah ini bisa menjadi daerah percontohan, itu bisa saja orang-orang akan datang kemari melihat anak-anak. Wah, betul. Anak-anak bisa semua berbahasa Inggris. Bukan berarti melupakan bahasa Sasak. Seperti saya katakan, saya akhirnya belajar bahasa Sasak. Walaupun ke kanan ke kiri, mereka sampai tertawa-tawa. Pire api kan. Pire aji, pire aji. Yang penting kembali-balik gak apa-apa. Tetapi mereka bisa menangkap. Demikian ketika kita berbahasa dan kita mengajar untuk mereka edukatif, bukan hanya sembarangan. Mereka tahu apa yang mereka katakan. Mereka mengerti apa yang mereka katakan. Jadi
doa membuat kita bersemangat untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar di mata Tuhan. Dengan harapan kita melihat generasi, mungkin untuk dalam dunia pendidikan itu memerlukan jangka panjang untuk bisa mengubah paradigma mereka. Tapi saya mau katakan bahwa jangan pernah menyerah. Nanti ada di bagian yang lain. Nah, yang kedua ketika kita ketika kita bertekun berdoa, yang kedua kita terus melatih percaya kita kepada Allah. Makanya katakan percayalah kepada Aku, percayalah kepada Allah. Percayalah pada firman. Banyak orang sekarang ini tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada firman, tidak percaya bahwa Allah mampu menggenapi janji-janji daripada firman Allah itu. Jadi dengan berdoa kita kepada Allah, dengan berdasarkan firman Allah, ingat, Allah hanya konsisten menjawab firman-Nya. Allah tidak konsisten menjawab doa-doa Anda. Tapi kalau Anda berdasarkan firman Allah, Dia akan menjawab doa Anda. Ketika Anda ditipu, apa yang Anda katakan kepada Tuhan? Iya, saya ditipu. Tuhan katakan tidak akan terjadi penipuan dalam Mazmur 19 itu. Tapi saya kena. Dan buka kasus. Sulit, memang sulit. Tapi pada akhirnya kita mendapatkan kembali. Setelah 1 tahun lebih, kita harus bertekun. Datang ke kantor polisi menanyakan bagaimana. Hampir tiap bulan itu kita harus ada ke sana menanyakan perkembangannya bagaimana. Tapi ya begitulah. Tapi Tuhan itu punya cara untuk menolong kita, punya cara. Dan kemudian orang yang tertangkap dalam kasus penipuan sepeda motor juga, yang kita punya mobil, orang lain pacarnya itu motornya juga dicuri dengan menggandakan kunci. Hati-hati memberikan motor kepada sahabat-sahabat Anda. Itu kuncinya digandakan sama orang tersebut, percaya, lalu kemudian temannya disuruh ngambil motor itu. Dan pada akhirnya dilapor dan dapat tertangkap. Dan sekaligus kasus saya terbuka, naik ke depan. Ya, jadi begitu. Jadi kalau yang kedua, kita terus melatih percaya kita kepada Allah, karena nggak bisa Anda katakan percaya. Kita perlu pelatihan. Coba satu contoh. Ketika saya berkata awal pertama di tahun 1993, kami masih ibadah di dalam tempat kontrakan, lalu kemudian belum ada kursi, lalu belum ada apa-apa, masih beralaskan koran. Ini koran betul, ini bukan enggak tikar, bukan tikar, tapi koran. Ya. Jadi koran itu supaya jangan kotor celananya. Lalu kita kemudian berdoa, minta kursi, lalu Anda memberkati kursi. Itu bukan kursi yang baru, orang-orang dari luar rumahnya bawa. Tapi tidak apa-apa. Ya. Orang-orang memberikan, datang. Tapi saya masih ingat waktu itu. Saya berkata, bukan saya minta kursi, bukan saya minta apa-apa. Saya langsung minta 5 tahun ke depan, repelita pada waktu itu. Masih ingat repelita pada zaman Soeharto. Jadi dalam jangka 5 tahun, ada 4 penjuru mata angin. Habis khotbah, ada seorang berkata kepada saya, Pak Pendeta, lihatlah, kita aja belum punya kursi, belum punya ini, belum punya itu. Pak Pendeta sudah langsung 5 tahun kita punya ini.
5 tahun kita punya ini. Coba Pak pikir Pak Pendeta, kita ini bukannya orang-orang kaya. Tapi pada waktu itu saya katakan, bukan saya tidak mempercayai kemampuan jemaat. Tapi kalau saya mempercayai kemampuan jemaat, maka saya tidak akan pernah melihat kemampuan Allah. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab. Kita perlu melatih percaya kita, walaupun ada orang-orang yang mengejek, walaupun ada orang-orang yang tidak suka. Tapi kita harus terus berdoa, bertekun berdoa. Itu saja modal kita. Karena Bapak rohani saya memang suruh begitu. Mau diutus saja bukan uang yang dikasih. Disuruh kita naik ke bukit doa. Doa di sana. Sampai nanti kemurahan Tuhan datang. Dan memang ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, kemurahan Tuhan itu pasti datang. Orang sudah tahu ketika kita ngikut ke doa di Prigen sana atau ke Tretes sana, orang sudah tahu kalau orang mau udah pengutusan, itu ada banyak orang yang tergerak hatinya waktu mereka berdoa di Bukit Prigen itu. Jadi memang sudah disediakan. Jadi ada orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati hamba-hambanya yang mau berangkat itu. Makanya pasang lutut, pendeta kami sering katakan, tunjuk ke atas. Kadangkala di luar nalar. Ya memang di luar nalar. Bagaimana mungkin? Tapi memang disuruh berdoa. Karena dikatakan setiap orang meminta, menerima. Terkecuali engkau gak percaya lagi akan firman Allah itu. Terkecuali engkau tidak lagi beriman kepada Dia. Makanya ketika Anda membaca dalam perumpamaan dalam Lukas 18 di minggu yang lalu itu, dan kita sekarang ini masih berseri, saya katakan, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana hakim yang tidak takut Tuhan dalam Lukas 18 itu, Lukas 18 1 sampai ayat 8 itu, bagaimana hakim yang lalim itu diminta pertolongan oleh seorang janda, tapi janda itu tidak mendapat jawaban, tapi terus janda itu datang mempresernya dengan permohonan, dengan permintaan. Ketika saya bertanya kepada saya, tidak pala suka bertanya-tanya lewat lewat HP. Kalau istri saya suka tanya lewat HP, tapi kalau saya lebih suka untuk tanya bagaimana, dan saya lihat ekspresi mereka. Jadi demikian, setelah terjadi pressure yang dilakukan oleh wanita ini, dan hakim yang lalim menjawab. Tuhan katakan, kalau hakim yang lalim itu tahu menjawab, apalagi dia yang penuh belas kasihan. Allah Bapa yang penuh belas kasihan. Tentulah dia akan membenarkan orang-orang pilihannya. Tapi justru yang ditakutinya adalah ketika dia datang, adakah iman di bumi ini? Nah, itu sebabnya kita terus harus bertumbuh dalam iman, terus harus melatih kepercayaan kita supaya tidak sampai down, tidak sampai turun, tapi terus menyala di dalam api doa itu. Itu sebabnya ada persoalan, tidak ada persoalan, Kak, kita harus terus bertekun dalam doa. Ada banyak permohonan yang bisa kita naikkan kepada Allah. Buat semua orang kudus, buat semua pemerintah, buat masyarakat, buat kota, buat bangsa, buat dunia. Semua bisa kita jangkau melalui doa-doa kita. Apakah itu pekerjaan yang sia-sia? Tidak. Alkitab katakan, apapun yang kau lakukan dalam pekerjaan Tuhan, semua yang kau lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Apalagi kita mempercayai firman Allah, itu tidak akan pernah sia-sia. Makanya Pak Masrur katakan begini, Yomai porsenon, engkaulah bagian hidupku. Tuhan bagian hidup itu sangat luar biasa. Jadi kalau Tuhan bagian hidup kita, apalagi yang perlu kita takuti? Tidak ada yang perlu kita takuti.
Tapi bukan hanya berhenti di situ. I have promise. Aku telah berjanji to obey your word. Untuk mentaati firman Allah. Dan mempercayai Allah berarti mempercayai firman Allah. Bahkan dikatakan, I hold fast your statute, oh Lord. Aku telah memegang teguh hukum-hukummu, perintahmu Tuhan. Don't let me put to shame. Jangan membiarkan aku menjadi malu karena aku percaya pada firman-Mu. Alkitab mengatakan orang percaya kepada firman tidak akan pernah dipermalukan oleh Allah. Yakinkah Anda? Percayakah Anda? Latih. Latih. Melalui doa-doa yang terus-menerus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah masih yang kedua, saya berikan contoh seperti seorang anak yang mempercayai orang tuanya. Bayangkan anak itu tidak perlu, waktu kecil dia tidak perlu apa yang mau dimakan, apa yang mau diminum, tidak perlu khawatir dia. Dia percaya penuh bahwa bapaknya akan bertanggung jawab. Nah, kalau kita percaya, kan Allah sudah katakan, engkau anakku, aku menjadi bapakmu. Jadi kalau kita mau dia bertanggung jawab sepenuhnya, betul-betul kita hidup sebagai anak, dan dia kita buat sebagai bapak kita. Tapi banyak kali, coba satu contoh, Anda sebagai anak terus melawan orang tua, menyakiti orang tua, kira-kira apa yang terjadi? Diusir Anda dari rumah. Tidak perlu Anda ada bersama dengan dia. Demikian dikata dengan Bapa. Makanya Tuhan memberikan roh kita hati yang baru, roh yang baru, dan firman-Nya supaya kita taat kepada Dia. Supaya kita bisa terus memuliakan Tuhan dari kehidupan kita. Sama seperti seorang anak yang percayakan hidupnya kepada Tuhan. Hidupnya kepada orang tuanya. Saya ingat sebuah kisah yang tentang Blondin, seorang ahli dalam berjalan di atas sebuah kabel, tali kabel itu. Lalu dia sedang atraksi di Niagara, air terjun Niagara, itu? Niagara, lupa saya itu. Niagara. Nah, jadi dalam pertunjukan itu, dia menunjukkan beberapa keahliannya, berjalan melewati, lalu kemudian membawa kereta dorong, ya, untuk didorong dari ujung sana ke ujung sana gitu, untuk menyeberang. Nah, waktu pasir dibawa tidak ada masalah, orang bertepuk tangan, sekarang dia berkata, apakah Anda percaya bahwa saya mampu membawa Anda dari sini ke sana? Percaya. Hore, Blondin hebat, you are great, you are awesome, you are wonderful, you are fantastic, macam-macam lah itu. Lalu apa yang terjadi? Kalau begitu, mari datang kemari, supaya aku bisa membuktikan bahwa aku bisa bawa Anda ke sana. Tak satu pun, semua diam, semua menunduk. Kenapa? Wah, ini bukan perkara ringan ini. Jatuh, ya mati. Dia akan air terjun yang sangat dahsyat itu. Mati. Lalu kemudian seorang anak, saya, gitu lah. Orang-orang lihat siapa, bapaknya di mana itu, mamanya di mana, kok dibiarkan anaknya mau ikut undangan itu. Mana bapaknya itu? Bodoh sekali bapaknya memberikan, atau ibunya. Mana itu? Lalu kemudian dia dibawa naik ke kereta dorong. Lalu kemudian dia dorong nyampe dari sini ke seberang sana. Nyampe lah. Semua tepuk tangan yang riang gembira. Tepuk tangan yang
begitu luar biasa. Lalu seorang wartawan bertanya kepada anak itu, "Kamu enggak takut?" Waktu enggak, itu bapak saya. Bapak saya tidak akan pernah mencelakakan saya. Tidak akan pernah membunuh saya. Baru, oh pantes, dia katakan. Demikian, kalau kita percaya kepada Bapa kita, kita akan percaya pada firman yang dikatakan. Bapa yang dikatakan oleh Tuhan, kita percaya. Aku menjawab doa yang kau naikkan, aku percaya. Kita percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi hiduplah, rasakan manfaat kalau engkau bertekun dalam doa. Maka saya sering katakan, mari kita bertekun dalam doa. Saya juga sudah menghimbau keluarga saya untuk terus bertekun dalam doa. Anggota dan rekan-rekan di kota ini, kami 3 orang sebagai pionir doa di pulau ini, yang terus bertahan sehingga hari ini, mulai dari tahun 1991 sampai hari ini masih tetap bertahan. Apakah karena Tuhan tidak menjawab doa kita lalu kita tidak berdoa? Apakah karena Tuhan memproses kita lalu kita tidak berdoa? Apakah karena Tuhan memberikan yang buruk bagi kita lalu kita tidak berdoa? Tidak! Ingat bahwa Tuhan melatih setiap hamba-hambanya, melatih setiap umatnya, melatih setiap siapapun untuk terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Makanya kita harus siap untuk terus masuk dalam hal yang ketiga, yaitu kita tidak akan pernah menyerah. Jadi kalau orang berdoa, sekalipun kelihatannya buntu, dia nggak akan pernah menyerah. Dia akan terus, Tuhan, sama seperti janda ini, hakim yang lalim. Nggak dibilang sih hakim yang lalim. Kalau dibilang hakim yang lalim, wah, kamu mau minta pertolongan tapi mau menghantam saya. Hakim yang lalim, hakim yang baik, walaupun mungkin dia tidak apa, ini loh perkara saya, masalah saya ini, saya memang betul-betul diperlakukan tidak adil Pak Hakim. Belalah perkaraku, aku tidak punya uang, aku tidak punya harta. Ya sekarang kan kasus, ya kasih uang habis perkara. Kasih uang, kita bisa dimenangkan. Kasus-kasus kita ditangani dengan cepat. Kalau kita tidak kasih uang, ya lamban. Kalau tidak ada keajaiban itu susah. Tapi kita bersyukur hari-hari ini, ya kita berdoalah supaya kepolisian itu bertugas karena tanggung jawab mereka, bukan karena uang. Mereka bukan digerakkan karena uang, tapi karena tanggung jawab mereka. Sehingga tidak merugikan siapa saja yang minta betul-betul untuk yang mereka menjadi korban, betul bisa ditangani, bukan karena ada uang baru ditangani, tidak, tapi betul-betul profesional. Itu harapan dan doa kita. Itu sebabnya kami berdoa terus-menerus untuk aparat, untuk terus mengalami transformasi. ABRI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, sehingga mereka bisa bersinergi membangun bangsa ini. Apa yang bisa kita doakan sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan? Mau terlibat di dalam nggak mungkin. Tapi melalui doa-doa Anda yang terus-menerus, Allah bisa mengubah perputaran kehidupan ini. Allah bisa mengubah arah sejarah kehidupan kita. Tapi yang hiduplah bersama dengan Allah. Jadilah history maker dalam kehidupanmu, dalam kemuliaan, dalam terang firman Allah. Jangan menulis history makermu dengan hal-hal yang buruk, dengan kasus-kasus pembunuhan, dengan kasus pencurian dan lain sebagainya. Jangan tulis sejarah kehidupanmu. Jangan membuat sejarah kehidupanmu untuk melakukan hal-hal yang jahat, tapi tulis sejarah kehidupanmu dengan hal-hal yang baik. Dan orang-orang yang melakukan apa yang baik dan benar, dia tidak akan pernah menyerah. Dan dia akan terus berharap pada Tuhan. Aku terus datang Tuhan. Seperti janda ini datang terus
mempreser dengan permohonannya, bukan mempreser dengan tindakan-tindakan arogan seperti yang dilakukan oleh mereka-mereka yang arogan. 411, 412 dan lain sebagainya. Nanti bulan 12 lagi ada lagi. Menjadi sebuah kebanggaan bagi mereka yang sebenarnya tidak membawa manfaat apa-apa, nggak ada isi. Kalau istilahnya apa, pemerintah berikanlah solusi. Ini loh, ini juga sudah jelas-jelas diangkat oleh rakyat, mau disuruh turun dengan dasar-dasar yang nggak ada lagi, dengan dasar-dasar yang nggak kuat, berdasar-dasar hoax yang ada. Kita sebagai orang-orang percaya, mari kita terus berdoa bagi bangsa ini supaya tetap damai sampai menghadapi 2023, 2024 pemilu dan damailah Indonesia. Mereka yang bertarung, biarkan bertarung tanpa harus menggunakan isu sara atau menggunakan kejahatan-kejahatan atau manipulasi atau hoax dan lain sebagainya. Berjuang secara fair. Sehingga rakyat senang, siapapun yang kalah bisa mendukung yang menang mendukung yang kalah. Bukan saling meledek, bukan saling merendahkan, bukan saling mengejek. Tapi sadar diri gitu loh. Yang calon-calon pemimpin bangsa ini harus betul-betul orang-orang yang berqualified, yang betul-betul telah teruji. Bukan yang betul-betul telah memuji-muji diri sendiri. Yang teruji, bukan yang memuji-muji. Kalau yang teruji, hasil karyanya tampak jelas. Dan itulah yang kita harapkan, pemimpin-pemimpin yang teruji, pemimpin siapapun itu yang teruji, betul-betul mereka lah yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Nah, jadi orang-orang yang terus-menerus berdoa, dia tidak akan pernah menyerah. Tidak akan pernah. Bagaimanapun sulitnya keadaan itu, selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya. Lihat ketika sekumpulan orang-orang yang mengalami kelaparan yang sangat dahsyat luar biasa. Bagaimana Elisa bisa mengatakan bahan makanan menjadi murah? Padahal harga pada waktu itu sangat melambung tinggi. Sampai ada keluarga yang rela menyembelih anaknya untuk dimakan hanya untuk mengatasi rasa lapar yang ada. Mereka tidak melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan, tapi mereka melakukan hanya memuaskan nafsu mereka. Dan pada akhirnya Tuhan mampu menolong mereka. 4 orang kusta yang kalaupun ke pintu gerbang raja di sana mengalami, Raja Israel itu mengalami, atau Samaria mengalami masalah karena mereka dikepung. Tapi dengan datangnya 4 langkah itu, musuh-musuhnya pontang-panting. Allah menggerakkan langkah 4 orang ini bagaikan ratusan ribu manusia. Kereta berkuda yang sedang datang menyerbu. Dan pada akhirnya mereka meninggalkan. Tapi saya bersyukur karena 4 orang ini setelah mengumpulkan, gak baik kita ini. Dan mereka kumpulan dulu memang untuk mereka. Tapi gak baik kita ini, kita harus beritahu. Ya terjadilah bahwa harga makanan yang dikatakan oleh Nabi itu menjadi murah, dan itu terjadi. Dan itu juga yang sering akan kita katakan bagi Indonesia. Mari kita berkata-kata berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh para elit ekonomi. Walaupun mereka memang punya asumsi yang seperti itu, walaupun mereka punya dasar-dasar untuk meramalkan masa depan. Tapi sebagai orang percaya, berdoalah. Mari kita membalik situasi supaya negara kita ini terlepas dari segala
kesulitan. Karena kesulitan negara ini termasuk kesulitan kita. Keberbahayaan negara ini adalah keberbahayaan kita juga. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Doa, 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 doa. Mari kita doakan pemerintah. Sehingga Tuhan berikan hikmat. Pemerintah pusat dan daerah bisa bersinergi membangun kebersamaan untuk saling menolong masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Doa bisa mempersatukan. Itu sebabnya kita mengapa saya katakan tadi orang-orang yang berdoa terus menerus atau bertekun di dalam doa, orang-orang yang bertekun dalam doa, mereka tidak akan pernah menyerah. Mereka akan bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan dan karakter. Mereka akan juga melatih iman mereka dalam kepercayaan kepada Allah. Yang ketiga, mereka yang akan terus tidak akan pernah menyerah. Dan yang keempat Alkitab mengatakan bahwa dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa kita orang yang bertekun itu pasti siap menerima jawaban doa yang datang dari Allah. Jadi jawaban doa itu kita yakini, kita percaya pasti datang. Sama seperti janda ini yang terus menekan dengan permohonannya kepada hakim yang lalu itu. Saya sudah katakan, seringkali saya katakan bahwa kemanapun hakim itu dia ada di situ. Di pesta dia ada di situ. Dia main golf dia ada di situ. Dia lagi jogging dia ada di situ. 24 jam kalau hakim yang lalu ini berada di luar, itu dalam pantauan. Dalam pantauan si janda. Dan pada akhirnya Pak Alkitab katakan bagaimana perhatian Tuhan kepada janda-janda, yatim, piatu, dan lain sebagainya. Yang betul-betul janda dalam Tuhan. Yang betul-betul yatim piatu dalam Tuhan. Itu kepedulian Tuhan sangat luar biasa. Doa mereka itu, kata firman Allah, mandi. Top chair. Makanya Alkitab katakan, aku pembela orang-orang yang miskin. Aku pembela para janda-janda. Tapi duda-duda di mana? Puji Tuhan. Ya. Jadi ketika kita konstan berdoa, ini anakku, Tuhan katakan, betul-betul. Nah, tiba-tiba sudah kita sudah kita menerima jawaban itu. Tiba-tiba sudah datang kepada kita. Tiba-tiba ditelepon, Pak datang ke kantor, mobilnya sudah ada. Pak, tiba-tiba, Pak, ini ada berkat untuk Bapak. Tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Itu sebabnya saya katakan, berdoalah pada Tuhan. Kadang-kala memang kita tidak bisa pungkiri ketika kita jam 4, kita lagi berdoa. Karena situasi kondisi, apalagi tidurnya, saya kalau malam itu biasanya berdoa. Jadi kadang-kala itu terbawa kepada pagi. Tetapi yang saya katakan jam 4 pagi wajib bangun untuk menyatakan sesuatu kepada Tuhan. Jam 5 baru kita bertemu untuk sahabat-sahabat. Untuk terus berdoa secara konstan kepada Allah. Tidak perlu khawatir bahwa, wah ini pekerjaan yang sia-sia ini nggak ada manfaat. Tapi saya mau katakan bahwa kata tiba-tiba inilah yang sering saya nantikan di hadapan Tuhan. Tiba-tiba doa yang sudah lama saya naikkan dijawab oleh Tuhan. Anda bisa bayangkan ketika Anda mendapatkan motor, lalu motornya ditarik oleh orangnya. Lalu kita harus berjalan, walaupun saya berjalan itu sebenarnya tidak sesuatu yang apa istilahnya yang repot sebenarnya, tidak. Karena saya 10-20 km itu dalam waktu remaja saya atau masa pemuda saya berlari itu sudah kebiasaan. Tetapi kalau kita lagi besuk, kemudian lagi tengah garing, wah, itu keringatnya kan lumayan.
Ya, sampai saya tidak akan pernah saya lupakan, tidak akan pernah saya lupakan di jembatan kembar Mat Unram sampai ke Swete itu ada kira-kira berapa kilo itu. Air mata saya bercucuran dari mulai tempat itu. Saya jalan dari Skip ke mana? Ke Perumnas, dari Perumnas sampai di jalan itu. Betapa sedihnya dalam pelayanan ini kepada Tuhan. Motor ditarik, TV diambil. Hanya karena kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya karena kita tidak mau kompromi dengan segala dosa dan kejahatan. Merasa orang-orang yang punya kekuasaan bisa menghambat kita, iman kita. Saya sampai katakan, saya ambil mentega kalau Anda picit dia. Mentega kalau Anda picit, dia akan keluar dari berbagai selang. Anda tidak akan pernah menyerah. Diperlakukan bagaimanapun Anda tidak akan pernah menyerah. Berdoa terus. Sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan pada akhirnya baru ketahuan. Gereja di tempat di mana saya dulu ada, dijual. Begitulah manusia. Saya langsung telepon. Halo. Oh begini Bapak ya. Hanya untuk mengambil untung. Satu paku pun orang yang menyumbangkan itu masih milik. Apalagi itu bukan milik Bapak sepenuhnya. Masih banyak orang-orang yang menyumbang di situ. Tapi saya katakan, terkutuk orang yang menjual, terkutuk orang yang membeli. Saya tidak tahu sudah berapa tangan itu tempat itu dijual, tempat dijual itu. Karena yang orang pertama membeli itu orang percaya juga. Kalau saya dengar ada ketakutan yang sangat luar biasa. Karena sudah terkutuk orang yang membeli, terkutuk orang yang menjual. Jadi kalau saya ada di tengah-tengah perhimpunan, dia ada di situ, dia tidak akan pernah tahan. Tidak akan pernah tahan. Dia sebelum selesai dia sudah keluar. Saya sebenarnya nggak ada apa-apanya. Nggak juga apa. Saya kalau apa saya tegur, saya sapa, nggak ada kebencian, enggak. Sudah berlalu. Tapi dia seperti Alkitab, orang berdosa tidak akan tahan dalam perkumpulan orang benar. Jadi itu. Nah, jadi tidak akan pernah menyerah. Inilah kalau kita terus berdoa kepada Allah, selalu ada jalan keluar, solusi yang Tuhan berikan. Jangan batasi solusi Allah, jangan batasi kekuatan Allah, jangan batasi kuasa Allah. Datanglah kepada Dia. Dan ketika engkau sungguh-sungguh, dan engkau tidak akan pernah mengenal kata menyerah. Seperti wanita kemarin itu saya katakan, sampai hakim yang lalim itu menjawab doa saya tidak akan berhenti. Dan pada akhirnya dijawab. Dan saya sering mengatakan, sampai jatuh belas kasihan Tuhan untuk kasus ini, baru saya berhenti. Ada kadangkala pertaruhan yang betul-betul pertaruhan. Dalam arti, saya tidak akan berhenti berpuasa sampai engkau menyembuhkan orang itu. Bukan saya merasa saya dewa, bukan. Tapi karena saya pernah merasakan kebaikan orang tersebut, dan saya katakan kepada saya tidak bisa menjangkau orang tersebut karena dijarak oleh pulau. Tapi ketika saya mendengar, saya berkata kepada Tuhan, sampai engkau Tuhan, dan itu saya proklamirkan, sampai engkau menjawab dan memulangkan dia. Kalau engkau tidak memulangkan dia, saya tidak berhenti berpuasa. Ya puasanya ya tetap dari pagi sampai sore, ya dari malam sampai sore.
itu. Jadi kira-kira 18 sampai 22 jam biasa. Nah, jadi kita ketika kita berdoa, kita betul-betul merasakan manfaat yang betul-betul kita nikmati. Jadi lima manfaat ketika kita bertekun di dalam doa. Dan yang terakhir, dan ini yang saya mau katakan, yang sangat saya suka. Karena apa? Saya melihat ada hal yang harus Tuhan kerjakan saat kita minta dia lakukan. Tapi untuk kasus-kasus yang lain, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi saya katakan ketika engkau konstan berdoa, ketika engkau konstan terus berdoa kepada Allah, ingat ini, kita siap melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Jadi setiap pagi saya katakan pada Tuhan, kenapa saya berdoa, siang datang kepada Tuhan, mau istirahat datang kepada Tuhan, malam sebelum tidur datang kepada Tuhan. Kenapa? Saya yakin betul kepada Tuhan bahwa Dia akan mempersiapkan perkara-perkara yang besar, yang tidak kita tahu kapan itu terjadinya, kapan itu akan terjadi, dan kapan akan Tuhan bukakan pintu kesempatan itu bagi kita. Tetapi kita harus konstan terus berdoa. Nah, tiba-tiba orang katakan divonis dokter mati, apa yang akan Anda lakukan? Kan kalau orang vonis malam ini mati, nggak mungkin kan? Mau besok, mau lusa. Sudah sediakan tempat, sediakan apanya, bereskan rumah, karena malam ini dia akan pulang. Seharusnya dokter tidak boleh berkata, seringkali saya katakan begini, dokter tidak boleh berkata seperti itu. Kita berusaha, Tuhan yang menentukan. Kami akan bekerja keras, kami akan berupaya, tapi mari kita serahkan. Walaupun mungkin nanti malam dia tahu. Tapi bersyukur saya dengan itu, saya katakan siapa dokter ini. Dan malam minta kepada keluarga untuk saya berjaga-jaga. Karena malam itu, saya tidak pernah berjaga. Tidak pernah. Selama dia sakit, saya tidak pernah. Tetapi karena malam itu, sore itu saya mendengar dengan telinga saya. Lalu siapa dokter ini? Malam ini saya katakan, saya yang berjaga. Malam itu, saya lihat pertarungan hidupnya. Yang begitu mengerikan. Jeritan yang begitu mengerikan. Orang yang mau datang mengambil dia, atau malaikat yang mau datang mengambil dia. Saya katakan, Tuhan, jangan. Dan pada akhirnya Tuhan menghidupkan dia dan masih memperpanjang usianya beberapa tahun. Jadi yang mau saya katakan kepada kita, ketika kita konstan pada Tuhan, nggak akan ada kuasa tanpa kekudusan, tidak akan ada api tanpa doa, nggak akan ada itu. Itu sebabnya saya katakan, saya ulang, setiap pagi saya katakan, kenapa saya datang kepada Tuhan? Karena saya tidak tahu kapan tangan saya ini akan menumpangkan orang Tuhan, menumpang kepada orang yang sakit, atau mendoakan orang-orang yang memerlukan pertolongan, atau memakai mulut saya ini menjadi saluran berkat yang daripada Tuhan. Saya tidak tahu. Tapi ketika Tuhan mau memakainya, mari saya menumpangkan tangan. Engkau kalau dia sakit, engkau tolong. Kalau dia mengalami masalah, engkau hiburkan dan engkau selesaikan. Hanya itu saja. Dan itu sebabnya saya katakan, saya mendorong kita untuk konstan berdoa kepada Tuhan. Terus menerus berdoa. Pray without ceasing dalam 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayat 17. Bagaimana kita berdoa harus terus menerus di hadapan Allah. Bukan berarti berdoa tanpa henti. Anda hidup setiap hari. Berdoalah setiap hari kepada Allah. Haleluya. Sama seperti wanita ini.
Dan pada akhirnya, perkara besar dia bisa saksikan bahwa pada akhirnya pada akhirnya hakim itu menjawab semua apa yang dilakukan. Dan Yesus katakan, perhatikan apa kata hakim yang lalim itu. Dia ingin menyoroti hakim yang lalim itu. Kalau hakim yang lalim, yang karena pressure yang konstan yang dilakukan wanita ini untuk terus meminta dan meminta dan meminta, dan hakim yang lalim itu akhirnya luluh hatinya. Apalagi Bapa yang di surga, yang bukan hakim yang lalim, Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang penuh cinta, Allah yang penuh kuasa. Dia akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Dan itu sebabnya mungkin dalam ketika kita konstan berdoa, ada doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Tapi ingat, saya mau katakan, ini apa yang saya alami. Ini apa yang saya alami. Ketika kita konstan berdoa, ada saat di mana kita menumpangkan tangan. Orang yang kerasukan tidak akan pernah tidak keluar setannya. Karena apa? Kita konstan berdoa menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan kalian nggak perlu takut. Dan saya mengatakan pertarungan kekal kepada setan. Perjuangan saya bukan melawan darah dan daging. Itu bukan perjuangan saya melawan sesama saya, tidak. Atau melawan rekan-rekan, tidak. Perjuangan saya bukan melawan itu. Alkitab mengatakan perjuangan pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, dan roh-roh jahat di udara. Mengapa? Karena mereka inilah pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan roh jahat. Orang-orang membangkang kepada pemerintah, orang-orang membangkang kepada orang tua, membangkang kepada negara, membangkang terhadap orang-orang lain yang hidupnya benar di hadapan Allah. Mereka aniaya, mereka persekusi, mereka apa itu kalau bahasa remaja itu bullying, macam-macam. Dan orang-orang melakukan apa yang jahat, apa yang keangkuhan hidup, macam-macam tabiat-tabiat dari si setan itu akan tampak dari perilaku manusia. Dan itulah sebabnya saya katakan perjuangan saya bukan melawan manusia dengan manusia, tapi melawan setan yang ada di balik semua itu. Dalang di balik semua itu, dia memang katakan, oh, jangan salahkan saya dong. Setan itu katakan, atau manusia katakan, jangan salahkan setan. Setan tidak pernah salah. Setan itu pekerjaannya, dia kalau yang lain kata membujuk, membunuh, membinasakan, mencuri, membunuh dan membinasakan. Di ayat yang lain dia katakan membujuk. Dibujuknya engkau supaya melawan Allah, dibujuknya engkau supaya berjalan dalam kegelapan, dibujuknya engkau supaya tidak percaya pada firman Allah, dibujuknya engkau. Lalu dicurinya damaimu, dicurinya sukacita. Kalau kau sudah berhasil dibujuknya, dicuri sukacitamu, dicuri kuasamu, dicuri imanmu, dicuri segala apa yang kau miliki yang diberikan Tuhan kepadamu, dan kau kemudian menjadi letoy. Tidak lagi bisa percaya kepada kebesaran Allah, dan engkau menjadi ateis. Kalau tidak menjadi ateis, setidak-tidaknya engkau tidak lagi percaya kepada Tuhan. Engkau hidup menurut keinginanmu sendiri dan keinginan hatimu, bukan lagi mengikut keinginan hati Tuhan. Saya katakan, berdoalah secara konstan. Rasakan 5 manfaat ini dalam hidupmu, maka engkau akan menikmati segala yang baik, yang mulia dari Tuhan. Dan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita tunduk kepala dulu dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala kasih dan kemurahan Tuhan. Biarkan firman-Mu berada dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya, dan biarkan kami bertekun dalam doa sehingga kami bisa menikmati 5 manfaat dari kuasa daripada dengan bertekunnya kami berdoa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah abai
menggenapi janji. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, karena kami percaya bersama dengan Engkau kami melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala perbuatan-Mu. Terima kasih buat segala kasih sayang-Mu. Terima kasih buat segala belas kasihan-Mu kepada kami umat-Mu, gereja-Mu. Dan terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih. Kami berdoa Bapa di surga bagi bangsa dan negara kami ini, diberkati bangsa dan negara kami ini. Kami tetap yakin dan percaya kami akan dapat melalui masa-masa sulit kami. Bukan hanya itu Tuhan, tapi bangsa kami, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena kami percaya kepada Tuhan. Engkau yang berkata Bapa di surga bahwa ketika kami minta kepadamu, Engkau akan menjawab doa-doa kami. Dan terima kasih, kami tahu ada banyak anak bangsa kami yang berdoa bagi bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa kami tidak sampai mengalami resesi ekonomi di 2023 Bapak di surga, tapi terus dapat mengatasi ekonomi kami dengan berjalannya perputaran ekonomi yang baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, aparat dan semuanya Bapak di surga bersinergi untuk membangun Indonesia. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih. Dan berikan hikmat akal budi kepada presiden dan wakil presiden kami, dan diberikanlah mereka hikmat dalam mengatasi, para menteri dalam mengatasi, dan bisa bersedikit terlebih menteri keuangan dalam mengevaluasi seluruh bentuk masuk dan keluarnya uang, sehingga Bapa di surga dapat mengantisipasi langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan akan diambil demi menjaganya stabilitas ekonomi di bangsa ini. Atau menteri ekonomi, menteri pendayagunaan, atau menteri tenaga kerja dan lain sebagainya Bapa di surga, mereka bersinergi, semua para menteri bersinergi Bapa di surga membangun Indonesia, sehingga Tuhan Bapa di surga, Indonesia akan terluput dari segala resesi Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya bangsa kami, bangsa yang diberkati, kami punya resources yang cukup Bapa di surga, dan kami yakin dan percaya biarkan dikelola demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan anak bangsa dalam nama Yesus. Jangan ada para pemerintah kami Bapa di surga, pejabat-pejabat yang menyalahgunakan kedudukan mereka dengan korupsi, dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi mereka sungguh-sungguh Tuhan yang diberikan amanah, mereka menggunakan tanggung jawab itu untuk memperbaiki rakyat. Itulah sebabnya mereka dipanggil untuk menjadi pemimpin, untuk membenahi kehidupan masyarakat. Itulah kelebihan dari seorang pemimpin, dia harus cakap dalam menanggulangi segala situasi kondisi yang ada. Dan itulah sebabnya Tuhan Bapa di surga, Engkau secara khusus kami berdoa buat presiden kami Tuhan, sebagai motor penggerak di bangsa ini. Kami doakan supaya Engkau tetap berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan senantiasa menyertai presiden kami. Terima kasih. Dan gereja Tuhan dimanapun ada, Aras Nasional diberkati oleh Tuhan. Sahabat-sahabat kami dimanapun mereka melayani, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, sehingga gereja-Mu Tuhan tetap menjadi terang, menjadi berkat di bangsa-bangsa Bapa di surga. Bahkan Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia menjadi terang-Mu untuk membawa kesejahteraan bagi kota di mana kami ada. Karena Tuhan berkata kesejahteraan kota di mana kami berada adalah kesejahteraan kota kami. Dan kami percaya kesehatan kami juga. Dan kami percaya Tuhan, ada banyak gereja Tuhan yang ada di seluruh tanah air, yang terus berdoa bagi kelanggengan bangsa ini, yang terus berdoa bagi ekonomi bangsa kami, yang terus berdoa bagi perputaran ekonomi kami supaya baik, bagi perbankan dan lain sebagainya Bapa di surga, bagi pengusaha-pengusaha Bapa di surga. Walaupun kami tahu ada banyak situasi yang sulit yang mereka hadapi, tapi kami tetap yakin dan percaya Engkau terus memberikan kemampuan bagi mereka untuk berkreativitas, untuk mengatasi segala persoalan yang timbul di usaha mereka. Karena Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada mereka. Terima kasih sehingga Tuhan anak bangsa tidak mengalami PHK besar-besaran Bapa di surga, tapi mereka bisa bekerja terus mencukupi kehidupan mereka. Dan bila terjadi Tuhan pemerintah kami diberikan kebijakan untuk mengadakan
semua hal yang bisa dilakukan untuk membangun masyarakat atau mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mendatangkan keahlian, sehingga dengan keahlian itu mereka dapat, masyarakat kami dapat mencukupi segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapak di surga, kami terus berdoa bagi Indonesia. Kami berkata bagi Indonesia diberkati dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami yakin dan percaya Indonesia tetap berada dalam keadaan surplus Bapak di surga. Kami berkata dalam iman kami, Tuhan bertanggung jawab. Bagaimana mungkin Engkau tidak mengasihi penduduk ini Bapak di surga? 280 juta penduduk Indonesia, kami yakin dan percaya ada dalam perhatian Tuhan. Terima kasih, kami tetap yakin dan percaya Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa, kalau engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari angkat tanganmu dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya mengaku segala dosa yang telah aku perbuat, yang telah aku lakukan. Saya mengakui segala dosa-dosa itu Bapa di surga, dan ampunilah segala dosa dan kejahatan yang pernah aku buat Bapa di surga, dan sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan terima kasih buat pengampunan-Mu, dan terima kasih Engkau menjadikan hamba-Mu menjadi anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Dan jika engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari hadiri gereja-gereja terdekat di mana engkau berada. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mengalami persoalan Bapa di surga. Engkau yang sudah mengundang setiap mereka yang mengalami persoalan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau ada orang-orang yang berbeban berat, sedang hatinya letih lesu, datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Dan itulah sebabnya Bapak di surga, kami yakin dan kami percaya undangan-Mu ini bukanlah undangan main-main, tapi undangan di mana ketika undangan itu diberikan, orang berhak menolak atau tidak, atau datang. Dan ketika orang menolak, maka dia tidak berhak menikmati perjamuan dalam pesta yang diadakan. Dan ketika kami menerima undangan, kami akan menikmati jamuan itu. Dan demikian juga ketika kami menerima undangan daripada Tuhan, supaya kami mendapat kelegaan, dan karena Tuhan melepaskan kami dari setiap persoalan kami, dari sakit penyakit kah, dari masalah utang-piutang kah, dari masalah rumah tangga kah, dari masalah anak kah, apa saja Bapa di surga, kami akan mendapat kelegaan, karena ada jaminan Tuhan untuk menolong kami, atau ada pertolongan Tuhan yang kami nikmati dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu. Lihat Tuhan, tangan-tangan yang dinaikkan kepadamu Tuhan, di kedua belah tangan mereka diangkat, tanda menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu Tuhan. Engkau yang menolong mereka dengan segala persoalan mereka, Engkau yang menolong kehidupan mereka Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Biarkan Tuhan menyertai, biarkan Allah menyertai. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan Engkau yang menolong mereka yang sakit, Engkau sembuhkan yang lemah, dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan kalau engkau yang sedang mengalami pergumulan, sehingga tawar hati dalam menghadapi kehidupan, engkau tidak punya kemampuan untuk hidup berkenan di hadapan Allah, kalau engkau yang mau berkenan di hadapan Allah, mari angkat tanganmu, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, lihat tangan mereka yang diangkat kepadamu. Mereka mau hidup seturut dengan firman-Mu, sama seperti Engkau datang kepada Saulus Bapa di surga, datang juga kepada mereka. Ubahkan kehidupan mereka, karena kami tahu Tuhan, Engkau yang telah berjanji untuk memberikan hati yang baru, roh yang baru, dan menanamkan roh-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga kami penurut-penurut firman Allah. Karena Engkau akan memulihkan secara rohani, dan Engkau juga akan memulihkan secara fisikali. Terima kasih secara jasmani Bapa di surga. Dan kami yakin dan percaya itu Bapa di surga, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta. Tuhan kami tidak pernah bermain-main. Tuhan kami tidak pernah merekayasa segala hal dalam hal untuk melakukan yang tidak baik, tapi selalu Tuhan akan bekerja menurut caranya, menurut kehendaknya. Ketika kami minta seturut kehendak Bapa di surga, kami akan menikmati. Kehendak Bapa adalah memberkati. Kalau kami membaca Ulangan 28
Bagaimana orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang dengar-dengaran kepada Tuhan, apapun yang dikerjakan tangan mereka akan diberkati, apapun usaha mereka akan diberkati. Mereka tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala, mereka tidak meminta-minta tetapi mereka menjadi pemberi. Nama Tuhan dipuji. Dan ada banyak janji Tuhan dari 8.500 janji berkat Allah yang Tuhan sediakan bagi kami Bapa di surga, dan kami yakin dan percaya bukan tanpa tujuan Tuhan melakukan itu, supaya kami Tuhan diberkati untuk menjadi berkat, ditolong untuk menolong di masa-masa sulit. Ada daripada sahabat-sahabat kami, orang-orang di luar sana Bapa di surga, yang tidak menaruh hati iman mereka kepadamu. Tuhan Bapa di surga, kami doakan supaya Tuhan melakukan transformasi juga bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga, kau transformasi supaya mereka bisa hidup menjadi berkat bagi keluarga mereka, bagi hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang percaya supaya tetap berjalan dalam koridor daripada Tuhan. Mereka yang ada di pemerintahan, mereka hidup dalam kehendak Bapa di surga, melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa di surga. Kalau mereka duduk di tempat-tempat strategis, Tuhan menolong mereka untuk terus bisa membenahi, terus memperbaiki, dan ada akan sebagaimana Engkau memberikan hati kepada Bapa di surga, kepada Yusuf untuk menangani keruwetan ekonomi yang ada di Mesir. Tuhan memakai dia Bapa di surga, atau sebagaimana ruwetnya pemerintahan di Kasdim Bapa di surga, Tuhan memakai Sadrak Mesak Abednego sebagai alat Tuhan, dan mereka sungguh sangat dibenci oleh orang-orang yang tidak berjalan lurus, tapi bagi orang-orang yang berjalan lurus, mereka sangat dihargai. Terlebih itu Engkau buktikan dengan pembelaan Allah, dengan cara bagaimanapun mereka menghancurkan kehidupan seseorang, tapi ada cara Tuhan untuk selalu mengangkat mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan sehingga kami tidak takut untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, memiliki takut akan Tuhan. Dan kalau Anda yang sakit, Anda memiliki sakit apapun, Allah tidak pernah menyerah untuk menolong Anda. Anda hanya percaya kepada Tuhan, Anda percaya kepada firman Allah, maka Tuhan akan menolong. Tuhan bisa menjamah Anda kapanpun Anda mendengarkannya. Anda bisa menerima segala kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kalau engkau yang sedang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka-mereka yang sakit Bapa di surga, apapun sakit penyakit mereka, baik jantung, baik kanker, baik ginjal, baik jantung koroner, baik persendian dan lain sebagainya, Bapa di dalam surga, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau yang berkata bahwa Engkau menyembuhkan segala penyakit, dan itu sebabnya Engkau yang sakit datang kepada mereka yang sakit ini Bapa di surga. Ulurkan tanganmu yang berlubang paku menjamah mereka dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurmu mereka sembuh oleh kuasa-Mu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai maranatha dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.